Di lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan RE Marta Dinata nomor 46 Bandung. Dan hari ke-7 di bulan Maret 2023 di Sore-Sore Sonora atau Triple S. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Nah, jadi selama kurang lebih 30 menit kita langsung ngobrol dan itu sudah menyapa duluan ke saya. Saya langsung perkenalkan yang sudah hadir di studio Sonora, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Selamat sore Pak Cecep Heri Suhendar, SSI Apotekar. Sampurasun. Sarampes. Wilujeng Sonten Kang Hakim. Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten juga untuk seluruh sahabat Sonora ya. Ya, betul sekali. Aduh, sehat ya Kang ya. Mangga. Dan yang pasti kalau dilihat dari namanya Pak Cecep Heri Suhendar, ini pasti dari Sulawesi Utara ya. Betul Pak. Kawit di mana Kang? Tasik. Oh, Kurang Tasik kan? Tasik ya. Ya. Jadi bukan jarang pisannya Sulawesi Utara namanya Cecep. Wah ya. Okay. Ada bisa ditambahin sih. Ya. Cecep Heri Suhendar Waworuntu gitu ya. Oke, nama-nama. Oke, Kang Cecep, yang pasti Ya. sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi Bangga. di berbagi terkait dengan BPJS Kesehatan. Mohon. Bersama sahabat Sonora sore hari ini ya. Walaupun waktunya juga cukup singkat, tapi ini kenapa menjadi penting? Nah, ini yang pasti mesti diketahui oleh sahabat Sonora gitu ya, menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya. Begitu ya Kang Cecep ya. Betul. Dan yang pasti topik kita adalah kemudahan lain peserta JKN atau BPJS. Ya. Nah, sebelum kita ke kepesertaan BPJS Kesehatan Kang, secara umum dulu lah. Ya. Kita tuh kan ada JKN, ada BPJS, ada KIS, satu lagi ya, Kartu Ya. Indonesia Siap. Sehat. Oke. Apa yang secara umum ini membedakan ketiganya? Mangga kita samakan dulu Ya. nomenklatur ataupun definisi ya. Ya. Nah, kalau kita bicara JKN KIS, Ya. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, Ya. itulah produk dari jaminan sosial namanya JKN. Ya. Identitasnya Kartu Indonesia Sehat. Oh, oke. Nah, Ya. siapa BPJS yang menyelenggarakan atau yang mengelola tentang jaminan kesehatan secara nasional? Ya. Itu nomenklaturnya Kang Hakim. Itu Siap, kurang lebih. Mohon. Jadi ketika menjadi peserta BPJS Kesehatan, Betul? sudah otomatis menjadi peserta JKN dan KIS juga. Nah, balik lagi kita Oh, klik semula. oke. Kalau mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, identitasnya adalah KIS, produknya JKN, penyelenggaranya adalah BPJS. Tapi selama ini orang kan masih berpikir kartu BPJS ya. Tuh. Nah, masalah karena itu memang berarti brandnya cukup dikenal, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau secara resmi atau secara official itu BPJS adalah penyelenggaranya, badannya, badannya yang mengelola. Oke. Identitasnya KIS, Ya. produknya JKN. Oh, itu ya. Betul. Cukup jelas. Nah, sekarang kepesertaan BPJS Kesehatan Kang. Siap. Sesuai topik kita, kemudahan layanan. Begitu ya. Tapi sebelum ke teknis tentang kemudahannya seperti apa dan Siap. segala macamnya, sebetulnya semangat yang diusung oleh BPJS Kesehatan terutama terkait dengan ini kan wajib ya sebetulnya. Betul. Kewajiban bagi warga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebetulnya semangatnya lebih kemana sih Kang? Karena kan ini ada anggapan nih dari masyarakat juga ini kenapa harus, karena saya bukan karyawan sebuah perusahaan, jadi saya sepertinya nggak perlu juga ikut BPJS Kesehatan karena wira swasta misalnya atau pedagang atau kumaha sebetulnya semangatnya dulu. Jadi nih Kang Hakim, bahwa Ya. semangat kita itu adalah untuk pertama menghadirkan negara di setiap warganya. Ya. Melalui apa? Melalui perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang kita namakan jaminan sosial itu adalah semata-mata untuk menjaga harkat martabat kemanusiaan. Ya. Apa sih kenapa harkat martabat kemanusiaan bisa turun? Karena ada risiko sakit. Ya. Risiko sakit itu menguras biaya. Ya. Risiko menguras biaya artinya apa? Kalau itu terjadi, harta kita akan habis dan orang tidak bisa lagi hidup layak. Ya. Nah, itulah semangatnya. Minimal oke lah sakit, tapi kan untuk hidup sehari-hari kita bisa berjalan. Nah, itulah semangatnya. Jadi semangat jaminan sosial untuk menjaga harkat martabat kemanusiaannya. Siapa saja yang harus daftar? Semua warga negara. Semua. Karena ini merupakan suatu katakanlah bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan.
Untuk apa? Tadi lagi memproteksi risiko finansial. Kalau misalnya terjadi sakit, karena kalau kita bicara sakit, kita tidak tahu habis berapa. Nah, kalau dengan JKN, insya Allah risiko finansial kita atas sakit kita bisa terjaga. Yang kedua, kenapa kita harus gotong royong? Kenapa harus bayar iuran? Ya nggak mungkin kita nanggung risiko kesehatan dengan biasa sendiri. Berapa silakan cek untuk operasi jantung. Berapa cek untuk sesar. Silakan untuk hemodialisa. Itu nggak habis kalau kita tidak bisa, katakanlah tidak bisa ber-JKN. Harta kita karena tinggi sekali. Nah, inilah ada peran gotong royong, yuk nyumbang. Ya kan, kalau misalnya kita aja kan sebagai di komplek atau di kampung, kan suka kalau ada sakit nyumbang kan. Coba bayangkan kalau kita bicara nyumbang sekampung, CRT nggak bakal cukup untuk biaya HD. Nggak bakal cukup untuk bisa terjadi, katakanlah operasi sesar. Inilah kita pentingnya kita bergotong royong, sumbang-sumbang yuk sanagara. Sana sekampung, sana RT. Iya, betul. Nah, betul. Yang ketiga, jangan lupa kesehatan adalah aset kita. Tanpa kesehatan nggak bisa kerja, tidak bisa produktif, tidak bisa berkarya, tidak bisa membangun. Makanya kesehatan adalah modal kerja yang harus kita maintain. Terutama apa? Untuk segmen perusahaan. Kalau tidak di-maintain, rugi dong produktivitas. Saya menggaji gitu kan. Nah, itulah salah satunya kenapa kita harus jaga melalui risikonya kita melalui BPJS, dijamin melalui mekanisme jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan. Nah, gitu Kang. Hidup itu adalah udunan. Ada yang mengungkap begitu katanya. Karena kita makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Kita pun harus arisan dan udunan gitu. Gitu. Tidak hanya buat kerja bakti tiap hari Minggunya udunan. Betul. Jangan lupa. Amal, Kang. Nah, amal. Jadi sekali lagi kita balik lagi. Jadi kita berJKN itu bukan hanya semata memproteksi diri sendiri, memproteksi kesehatan kita. Plusnya apa lagi? Kita juga bisa menyumbang, dengan udunan tadi rame-rame, yang ketiga adalah salah satu bukti kepatuhan kita sebagai warga negara yang baik, warga Jabar, warga Cimahi, warga Indonesia. Itu Kang. Oke. Kang, kita melirik kota Cimahi. Siap. Ini berarti cakupan wilayah kerja BPJS Cimahi ini, cabang Cimahi ini mencakup wilayah mana saja, Kang? Kalau misalnya dari kota Bandung, apa boleh daftar misalnya ke sana? Siap. Kalau wilayah kerja kami itu di cabang Cimahi ada satu kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, saya promote dulu ya. Oke. Jadi saya setback ke belakang. Sebetulnya tingkat keberhasilan program ini dilaksanakan ada 3. Satu, kepuasan. Alhamdulillah Kang, tahun ente 82, jadi di Jawa Barat itu kepuasannya. 92. Betul. Nah, itu kurang lebih lah. Angkanya saya lupa lagi. Tapi di atas 90 kalau itu. Yang kedua adalah cakupan. Cakupan penduduk yang sudah mendaftarkan secara nasional 90%. Di Cimahi mah udah 88. Di Bandung kan 85%. Nah, itu cakupannya. Artinya apa? Sekarang tinggal kita bagaimana mengupayakan 10% secara nasional untuk mendaftar. Nah, inilah salah satu, katakanlah kenapa kami sekarang kita balik lagi tahun transformasi mutu layanan. Nah, ini berarti kalau kurang lebih 10% berapa jumlah ininya? Kalau di 200 kurang lebih 20 kalau nasional 20 sampai 30 jutaan. Oke. Untuk kota Cimahi? Kota Cimahi udah 98%, hanya tinggal kurang lebih 50 ribuan. Tapi untuk di Bandung Barat agak besar. Ini kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu. Oke, mudah-mudahan ini dengan ada inovasi saya dengar yang juga dari BPJS Kesehatan juga dilakukan untuk kemudahan orang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi saya harus nyicil juga karena pertanyaan sudah masuk cukup banyak juga ya Kang ya. Oke, teman-teman di belakang bisa agak naik ke atas. Saya ingin baca dulu yang awal. Selamat sore Kang, Pak Cecep, apa saja keuntungan? Ini dari Desiana, keuntungan dengan kita menjadi anggota BPJS Kesehatan. Oke, yang pertama tampung dulu ya Kang ya. Pak Riza, Kang, Pak Cecep, saya sudah terdaftar di asuransi kesehatan swasta. Apakah bisa mendaftar BPJS Kesehatan? Salam ke teteh yang di belakang, Pak Cecep. Siap, dah. Ya Ibu, aduh ampun ya. Dua heula ya. Dua dulu lah, dulu. Soalnya panjang nih penjelasannya. Siap, satu dulu ya. Silakan langsung apa aja. keuntungan? Nah,
Tadi kita sudah sampaikan bahwa keuntungan kita bisa memproteksi, memproteksi kesehatan kita kan, finansial kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manfaat yang kita berikan apa saja. Nah, upami misalnya tedamang, berobat, itu namanya kuratif. Betul. Ada lagi yang namanya promotif. Promotif itu kita mencegah. Yuk, apa saja melalui senam, klub-klub, atau kita deteksi misalnya untuk ibu-ibu nih. Ada pap smear, ada IPA. Daripada nanti ke depan ada kanker dan sebagainya, yuk kita detek. Itu salah satunya. Ada promotif, preventif. Yang ketiga adalah promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu apabila dalam masa-masa penyembuhan karena misalnya sakitnya menahun kan ada juga itu dalam rangka rehabilitatif. Jadi promotif, kuratif, preventif, dan satu pencegahan. Nah, melalui dengan ada program, kami punya program-program, ada klub-klub yang tersebar di puskesmas. Nah, apa nih? Komunitas ya gitu ya. Komunitas siapa ini? Terutama yang berisiko tinggi, siapa itu? Yang punya DM, yang punya hipertensi, itu kalau tidak dijaga, Kang Hakim, itu bisa menjadi lebih buruk. Nah, makanya kami menyediakan. Nah, bukan hanya masalah sembuh, katakan sakit sembuh selesai. Dari awal pun kalau sudah prepare, termasuk yang bayi-bayi. Kami dipantau juga, ada yang namanya antenatal care. Postnatal care, jadi ibu-ibu hamil pun silakan dicek. Itu masuk benefit, terutama untuk golongan mama-mama muda atau papa-papa muda ya, keluarga muda ya. Nah itu dari mulai, jadi kita mengcover, memberikan benefit kalau dari umur dari satu acan lahir gitu, BPJS Kesehatan. Karena ibunya diperiksa, mohon selama aktif kan kita termasuk pensiun. Masa lanjut, masa senja itu kami cover sampai juga sampai mungkinlah saatnya. Itulah yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Bandingkan dengan asuransi yang lainnya, apakah masa-masa umur 80 ada yang berani cover nggak? Ya itu silakan ya di searching. Rata-rata kan kalau ada batasan usia tertentu. Nah, itu namanya pre-existing condition. Kalau bahasa WYW apa sih? WSW-nya gitu. Kekinian. Zaman now. Ah, itulah. Zaman ayeuna gitu. Iya, betul. Oke, itu ya kurang lebih ya. Kemudian ini dari apakah saya sudah asuransi kesehatan swasta bisa daftar. Saya hanya ngasih ilustrasi begini ya. Sekarang pertanyaan saya sih, berapa sih usia pensiun di swasta kalau dapat kerja? 55. Paling 55, 56. Apakah dijamin oleh perusahaan? Enggak kan? Nah, itulah salah satunya. Jadi menurut saya, kalau kita bicara masalah benefit, tentunya kan ada harapan-harapan ya. Karena kami sama, silakan. Menurut saya, yang paling basic, menurut saya sekali lagi, saya bukan memang sudah sewajibnya saya mempromosikan. Proteksi dulu dengan BPJS Kesehatan. Nanti unsur kenyamanan silakan Anda menggunakan asuransi komersial. Nah, tapi menurut saya, basic protection untuk kesehatan kita sudah selayaknya dengan BPJS Kesehatan. Iuran sangat terjangkau menurut saya. Dari kata 35, 100 ribu. Coba silakan sekali ngape, sekali ngejus berapa, Kang? Ya kan? Hitung-hitungan. Komo bareng anu sok nyesep mah nya. Eta teu sabaraha dibandingkan urang meser kata secangkir jus. Jus kan 30 ribuan kan? Iya. So, kan 5 kali paling ngejus. Iya. Betul enggak? Betul. Ngarep mangga teman ahli hisab lah. Apalagi eta itu kan belum tentu. Ini jelas-jelas kita spend sekian rupiah. Memproteksinya unlimited, batasnya langit untuk proteksi kesehatan kita. Kita mangawe galih lah, kita sama-sama merenung dengan harga katakanlah yang sangat terjangkau tapi bisa memproteksi risiko finansial selama hidup kita. Nah, itu ya. Siap. Jadi kalau misalnya sudah ikut asuransi kesehatan swasta, itu mangga saja. Harus itu karena bukan hanya masalah proteksi, tapi juga benefitnya. Silakan banding-banding, yuk kita diskusi. Kalau pengen mempertanyakan, tapi juga enak juga ya. Tapi logika itu dari lebih sangat komprehensif. Ya. Kalau saya tidak mencoba cuma secara objektif saja bahwa benefit yang diberikan SJSN atau JKN KIS ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat batasnya langit.
Nah, tesnya langit. Mohon lah itu. Oke, jadi mangga saja. Tapi secara teknis tadi orang yang domisili Kota Bandung bisa juga misalnya daftar ke BPJS cabang Cimahi misalnya. Tesawios. Gampang aja Tesawios mangga saja. Okay. Kita tidak membatasi karena kita kan secara online nasional. Oke. Ya. Tapi kalau saya sih untuk menghimbau dari warga-warga Kota Cimahi, warga KBB, barangkali yang belum daftar. Ya. Lebih baik mendaftarkan di kantor kami ya, dari Cimahi di Jalan Sangkuriang, kemudian juga di Padalarang. Nah, depan kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat. Oke. Itu saja mudah ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya Kang ya. Dari Miracle. Ya, Pak, jadi peserta BPJS Kesehatan apakah wajib? Kalau pedagang, wira swasta, ini persisnya yang bukan karyawan. Satu lagi Kang, tampung dulu. Dari Bagas, Pak Cecep izin bertanya, kalau menunggak iuran toleransinya berapa lama, resikonya apa? Hatur nuhun. Dua saja dulu, tapi jawabnya selepas break iklan dulu ya. 2 menit saja kita break dulu ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Siap. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Triple S, kita lanjut lagi bersama Pak Cecep Heri Suhendar, SSI APT, ya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Ya, sambil juga tadi menjawab yang tertunda ya, Pak Cecep ya. Kita lanjut lagi dan ini yang penting juga diketahui, semoga ini bisa menjawab juga pertanyaan yang sudah masuk juga terkait dengan kemudahan tadi layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sekarang ini inovasi yang terkini mungkin apa saja, Kang? Siap. Nah, jadi begini, Kang Hakim, kami setiap tahun selalu berinovasi, berubah, katakanlah ada improvement, ada inovasi ya. Apa sih basicnya? Karena tentunya kami pun harus menyesuaikan katakanlah kebutuhan ya dan keinginan peserta. Dalam arti apa? Kemudahan, kepastian, kecepatan gitu kan, tidak diskriminasi dan tidak ada iur biaya. Oleh karena itu, walaupun beberapa tahun kami secara survei kepuasan alhamdulillah dan dari 92 di Jawa Barat, suatu hal yang luar biasa. Karena kalau basic dari minimal kepuasan untuk industri jasa 70, kami udah 90 lebih. Nah, artinya kan di sini sudah terlihat ya secara angka. Cuma masalahnya itu pun kami tidak cukup.
karena masih banyak harapan-harapan yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah masalah kemudahan dan kecepatan. Nah, oleh karena itu kami mencanangkan di tahun ini ada transformasi mutu layanan. Nah, oke. Apa saja sih transformasi yang tahun ini yang kami canangkan? Misalnya tadi identitas, ya. Terkedah nganggo kartu BPJS Kesehatan, ya. Kita cukup pakai NIK juga bisa kok, Kang. Oh, gitu. Biasa. Di KTP saja itu ya? Iya. Oh, oke. Karena kami sudah ngeling dengan master dengan master dukcapil satu, ya. Itu identitas. Jadi yang kedua adalah fasilitas untuk katakanlah melihat keaktifan peserta. Kami punya yang namanya Cika, ngecek-ngecek nih kartu Cika. Mohon gitu kan. Namanya Cika, chat asisten JKN, ya. Itu nomornya 08118750400400. Jadi itu untuk apa saja aja sih gitu. Status kepercayaan kita aktif atau tidak kartu kita, ya. Itu salah satunya. Satu lagi yang kita fasilitasi untuk kemudahan mendaftar, kita punya Pandawa. Ada yang mendaftar dan cukup dan WA. Terkedah nongkrong atau napi nu penting disiapkan heula dokumen-dokumen sebelum daftar. KK, NIK, satu lagi nih nomor rekening bank. Kan sekarang zaman auto debit, Kang. Betul. Ya supaya lancar gitu kan. Cepat, betul. Nah, ini nomornya 0811 8165 165. Jadi silakan ya di rumah daftar. Kalau ya baru kami ada hal yang itu kita bisa melalui itu dulu daftarnya, sehingga kita tidak perlu harus berkunjung dan meluangkan waktu kalau kita sibuk banget gitu kan. Apalagi nih, Kang, sebetulnya kita banyak kita ke depan kita merangsang bagi peserta JKN di sini. Yuk kita menjadi katakanlah peserta yang melek informasi. Kami sudah menyediakan berbagai katakanlah kanal-kanal informasi ataupun kanal aplikasi-aplikasi nih, Kang. Secara medsos kami punya akun IG, Facebook website juga gitu kan. Kita juga punya aplikasi Mobile JKN. Nah, Mobile JKN itu sangat komprehensif. Tata cara mendaftar, informasi di mana ruangan-ruangan informasi yang masih kosong. Di mana nih katakanlah kalau saya berkunjung ke suatu daerah, puskesmas terdekat, FKT terdekat, rumah sakit, itu salah satunya. Dan ada lagi informasi mutahama saya itu sangat membutuh bukan hanya masa daftar, ada juga kita ada program-program yang misalnya edukasi. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita deteksi untuk misalnya yang risiko hipertensi, risiko diabetes, kita ada namanya screening kesehatan. Nah, itu kira-kira overview terkait dengan pentingnya Mobile JKN. Saya menghimbau kepada warga Bandung Barat atau Cimahi yang sudah menjadi peserta JKN ataupun yang belum pun silahkan mendownload. Karena dengan Mobile JKN kita bisa juga daftar juga gitu kan. Salah satunya. Yang sudah menjadi peserta JKN akan banyak fitur-fitur kemanfaatan untuk kebutuhan kita. Informasi JKN ada dalam genggaman kita. Tak telepon capek ribut. Betul. Mangga di Mobile JKN. Betul ya. Kita Kang Hakim. Komunikasi bisa langsung cepat lah mohon, gitu ya. Mohon. Oke, ini di WhatsApp biar adil nih, saya ke WhatsApp dulu nih, Kang. Tadi, aduh, ini sebentar nih. Banyak ya ini alhamdulillah dari Bu Ai izin tanya BPJS Kesehatan itu apakah seperti BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan? Maksudnya iuran yang sudah terkumpul tadi satu waktu kalau BPJS Ketenagakerjaan kan ada macam-macam itu, ada jaminan hari tua bisa dicairkan. BPJS Kesehatan kumaha, Kang? Nah, kieu Kang. Jadi Kang Hakim, kalau BPJS Kesehatan tidak ada pengembalian. Karena apa? Kan beda program. Kan kalau di mau izinnya kalau saya salah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada jaminan kematian. Ada jaminan hari tua, kemudian tunjangan hari tua kan, satu lagi kecelakaan kerja. Nah, kalau kami khususon spesialis jaminan kesehatan. Risikonya kalau kita lihat, kalau kesehatan makan dimulai lahir sampai meninggal kan berkali-kali. Jadi berbeda dengan jaminan kita kan satu kali kan, Pak. Nah, contohnya kita berilustrasi. Nah, makanya di JKN tidak ada pengembalian karena semua dana yang kita gotong royongkan, yang kita itu dianggo. Jadi kalaupun misalnya gini aja ilustrasinya. Untuk misalnya hari ini yang katakanlah yang berobat di rumah sakit, misalnya katakanlah dirawat sekian juta.
Padahal kan misalnya baru daftar hari ini atau baru daftar bulan-bulan kemarin. Kan kalau daftar bisa kata hitung-hitungan kita mungkin katakanlah kelas 1 150.000 katanya. Nah, berarti kan untuk yang dirawat berapa butuh biayanya? Berarti untuk biaya yang sekarang terjadi pada saat yang bersangkutan berobat gotong royong se-Indonesia. Nah, begitu juga berarti kalau yang bersangkutan suatu saat sembuh harus ngebantu juga dong ke yang lainnya dalam bentuk membayar iuran tepat waktu. Karena apa yang sekarang kita dapatkan adalah hasil gotong royong iuran udunan warga se-Indonesia, Kang Hakim. Nah, gitu. Jadi anu tos ngaraoskeun tah manfaatna JKNKIS teh boh dina pada saat katakanlah melahirkan, kemudian katakanlah penyakit kronis, HD dan sebagainya yang berat-berat, ya mangga karena kita sudah menerima duluan. Ya kan, berarti kan masih ada dari yang lain dong iurannya. Ya kita rajin membayar iuran untuk membantu yang lain juga gitu loh. Gitu. Yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Ya gitu juga sama sebaliknya lah, silakan. Yang lebih punya uang silakan membantu yang belum berkecukupan. Oke, teman-teman bisa ke atas sedikit, barangkali tadi ada yang belum terjawab ya. Tadi ya soal tadi, jadi bisa pakai nik itu untuk daftar ya? Betul. Nik saja. Nik ya. Tadi Nasya. Ke atas lagi dikit. Oke, kalau menunggak, toleransi berapa lama dan risikonya apa? Ini dari Bagas. Lanjut, Kang. Siap. Nah, kemudian tadi yang peserta bukan karyawan. Oh, siap. Bukan karyawan ya. Ada dua ya. Mana heula tuh kita anu nunggak heula tuh karyawan. Nunggak dulu boleh. Itu paling penting ya. Siap. Anu nunggak heula aja. Nah, barangkali bapak-bapak ini kita sahabat ya. Sahabat sonora ya. Yang kata aku masih ada tunggakan gitu kan. Saya sih menyarankan kita rajin membayar tepat waktu. Ya, betul. Dengan silakan kami sih menganjurkan memakai auto debat. Dari bank-bank yang selama ini menjadi bank-bank yang sudah melaksanakan auto debat atau yang selama ini yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik bank pemerintah atau bank swasta. Kenapa ini menjadi masalah kalau masa tukan ini? Karena begitu nanti katakanlah pada saat kita butuhkan ternyata tidak aktif kartunya, nah itu ada denda yang harus kita bayarkan, kita lunasi dulu. Abot Kang menicicil eta sih. Betul. Nah, itu makanya kita harus membayar udah tepat waktu supaya tak abot teuing. Nah, tadi kan nunggak kan. Nah, oke, gimana sekarang sudah nunggak, Kang? Insya Allah BPJS tetap membantu. Nah, jadi yang hitung tinggalkan itu kita maksimum 2 tahun. Hitungannya sok 1 tahun ya sudahlah, karena aturannya maka 2 tahun tuh kurang kumaha ya, Kang. 2 tahun kacidawe ya. Kacidawe atuh betul-betul bayar masa 2 tahun gitu kan. Disiplin mengalokasikannya nyisipkeun lah. Ieu atunya etang-etanganna atuh ya. Coba daripada nganunggak 2 tahun lami-lami teuing. Misalnya katakanlah iuran 100.000 ya. Sok etang ku jus sabaraha, Kang? Iya betul. 3 kali gelas kan? 3 gelas 4 kali gelas tuh. Betul. Sadinten ieu mah tiasa memproteksi katakanlah kesehatan dari hal yang bisa katakanlah puluhan ribu sampai ratusan juta. Ya, nah, makanya emutan sim kuring mak jadi bahasa Sundanya itu ya. Enggak apa-apa ya. Kita orang Sunda tuh di tata Sunda. Asal teh sawios lah. Betul. Daripada nunggak kan dietang-etang heula mendingan jelas-jelas gitu ya. Betul. Memproteksi jelas kanggo katakanlah ngajaga kesehatan orang. Kan orang kadang teu ngemut kan. Punten ya, upi mayar pulsa maka tidak dipertanyakan kan. Langsung gitu kan. Berita yang kita coba, kayaknya lebih banyak beli kuota daripada bayar BPJS kan? Iya tuh. Nah, sekarang kita balik dulu, kuota tidak memberikan proteksi kan? Nah, kalau BPJS ngasih proteksi seumur-umur, itu seumur-umur nah, gimana kita balik lagi ke nunggak ya? Tah kumaha ya, cenah, misalnya saya punya ini jadi wakep ya. Bukan, saya mah seneng dengerin Akang bercerita, menyampaikan penjelasannya. Jadi asal diperpendek kan. Jangan ini jago dongeng gitu. Jadi untuk warga Bandung Barat, warga Cimahi dan seputarannya Jawa Barat ya. Betul. Bagaimana dengan yang nunggak? Jadi kami pun ngasih kesempatan bager BPJS Kesehatan Makang 1 tahun terus dicicil. Tuh coba ya. Nah, jadi emutan mah itu fasilitas yang kita berikan supaya apa nih? Dedehnya
ya Kak warga Jawa Barat. Nah eta itu nama melalui apa? Melalui proteksi kesehatan sakit ya nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya betul. Tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Ya kan? Betul. Dan kalau gitu, kenapa dalam hal ini perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan itu harus memproteksinya? Karena aset orang itu akan dituntut produktivitasnya. Kalau tidak sehat mah atau sakit nggak bisa produktif lagi. Nah itu jangan mutemasnya jangan segan-segan. Karena karyawan, saya aset kapital harus kita jaga, terutama kesehatannya. Nah, itu. Eta Kang. Aduh, ini sayang sekali waktu kita sudah mepet sekali Kang ya. Yang pasti ini punten pisan ya sahabat Sonora yang sudah join di YouTube live streaming kami. Yang tidak terjawab sekarang ini, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya ada waktu lagi bisa berbagi lagi ya Pak Cep ya. Yang terakhir saja Kang, barangkali yang mau disampaikan ini termasuk juga satu saja pertanyaan ini yang juga ini kabarnya apakah benar pelayanan BPJS Kesehatan akan diberlakukan satu kelas standar saja? Jadi ada 1, 2, 3. Kapan realisasinya Pak Didi Soreang? Nah ini. Jadi gini, ini masalah kris kelas indap standar itu memang sudah mulai ada pembahasan, tapi sejauh ini sih belum karena kami sifatnya katakanlah operator, jadi masih panjang lah perjalanannya, masih tebih keneh lah. Yang pasti memanfaatkan yang ada dulu lah. Betul yang memanfaatkan dulu, belum ada belum ada perubahan yang signifikan, tapi mutamasa itu tentunya kami juga akan bertransformasi lagi. Nah, nanti transformasi yang terbaru seperti apa kabari kami ya. Siap, Kang Akim khusus. Sami-sami terima kasih juga turun buat sahabat Sonora se-Bandung yang sudah bisa memantau live streaming ya. Betul sekali. Oh, luar biasa ya. Terima kasih. Ini termasuk yang mau cek status Pak Cecep cenah. Status BPJS juga itu bisa di Mobile JKN aplikasi ya. Ngecek ya. Jadi yang itu yang status BPJS-nya bukan status Pak Cecep. Status Pak Cecep off the record ya. Wajah turun ya. Sami-sami kaki siap buat teman-teman di BPJS Kesehatan. Hapunten beli kalepatan. Sami-sami Kang. Makin sukses Kang ya.